kabar Pak Ketang? Baik-baik, terima kasih atas undangannya untuk melakukan interview ini. Terima kasih. Ya. Pak Ketang, ini bagaimana Pak Ketang tanggapan saudara terhadap pemilihan presiden ke depan ini? Kita lihat ada PDIP, ada Golkar, ada Gerindra, dan PKB yang tiba-tiba melejit yang kita tidak duga. Menurut Bapak bagaimana ini? Jadi perubahan bangsa ini udah mulai menaiki tangga yang luar biasa. Artinya perubahan-perubahan yang diharapkan masyarakat tanpa ada sebuah janji-janji yang tidak terpenuhi. Ini adalah merupakan suara rakyat, kekuatan rakyat untuk membangun bangsa ini seperti apa. Jadi dari tiga besar, Gerindra, kemudian Golkar, kemudian sama PDIP serta PKB, ini adalah bentuk dari bagaimana kita kemudian mau merubah bangsa ini untuk yang lebih baik. Saya berpikir begini, 19% dari PDIP ini membutuhkan lobby-lobby politik yang sangat luar biasa. Artinya yang mulai dulu ketika elit-elit PDIP ini menggunakan tingkat komunikasi yang puritan, artinya yang tidak gaul, ini membutuhkan bagaimana Pak Jokowi sendiri, PDIP ini membutuhkan lobby-lobby politik yang agak ngetren lah, artinya ngetren dalam artian mampu menarik dari kepentingan partai-partai yang lain yang di bawah 5 besar 4 besar itu. Kemudian ini ARB atau Golkar ini kalau kemudian dari Gerindra ataupun dari PDIP ini kemudian tidak mampu memberikan semacam gambaran pemberdayaan pembangunan Indonesia ke depan, ini akan beralih pada ARB. Ini yang menjadi tarikan-tarikan kekuasaan yang sangat-sangat luar biasa. Makanya Golkar ini, kalau kemudian kursi orang-orang Golkar lama akan menjadi satu kekuatan, kemungkinan yang akan menjadi dorongan adalah dorongan untuk menang mungkin Golkar. Tapi Golkar saya kira masih memberikan semacam wait and see dalam lobby politik ke depan. Nah, ini yang menjadi gambaran saya ke depan untuk Pilpres 2014 ini. Nah, Gerindra sendiri dari hasil survei di tingkat bawah bahwa kepopuleran Pak Prabowo dalam hal tegasnya kemudian bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, ini yang menjadi perhatian. Makanya hal yang perlu diharapkan bahwa Gerindra akan menjadi pesaing ketat dengan Pak Jokowi. Ini adalah pertarungan tokoh nasional, dalam hal ini adalah semua nasionalis. Ini memberikan semacam tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Ini kalau kita lihat kan PKB ini kita tidak duga-duga masuk dalam 5 besar dan suaranya meningkat sekitar 10%. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak Ketang ini terhadap koalisi-koalisi ke depan ini? Saya melihat begini, PKB dalam hal ini adalah representasi dari politik kaum Tahunan, dan itu kemudian didukung oleh pesantren tingkat menengah ke atas.
ini merupakan strategi yang kemudian rakyat membutuhkan harapan atau menginginkan sebuah harapan bahwa PKB ini akan menjadi sebuah tulang-tulang kekuasaan atau struktur kekuasaan yang pilar-pilar kekuasaan yang mampu memberikan semacam dorongan perubahan yang luar biasa. Nah, PKB yang dibawa Caimin ini sesungguhnya harus secara internal mampu memeluk semua semua struktur kekuasaan elit politik, di mana PKB ini akan menjadi sebuah warna politik yang beda dari sebelumnya. Makanya saya justru berpikir begini, mungkin yang lebih baik adalah Caimin mampu bergandengan dengan Pak Abu Rizal Bakri sebagai wakil presiden. Nah, ini yang belum pernah terpikirkan bagaimana dengan teman-teman yang lain. Kalau kemudian Caimin mau menjadi wakil presiden dan dengan Abu Rizal Bakri dan tawaran-tawaran NU untuk menjadi menteri, jangan kemudian didikte. Ya kita nego lah. NU dikasih menteri berapa? 8 atau 9. Nah, ini yang harus menjadi kedekatan politik di elit PKB dengan NU. Jangan kemudian hanya dikasih 2, 3 sudah senang, sudah bisa berpesta pora. Ini kaum sarungan ini, gitu loh. Nah, terus kemudian PKB ini kan bagi saya adalah mungkin harapan rakyat ini lebih dominan, ya, bagaimana PKB ini menjadi sebuah struktur kekuasaan ke depan. Terima kasih Pak Getang atas tanggapannya terhadap Terima kasih sama-sama. Iya, sama-sama. Terima kasih.